Kalau tinggal di hutan enak kali ya? Atau kalau gue udah nggak di dunia ini kayaknya enak banget. Kayaknya aman, nyaman gitu. Gue nggak punya beban yang dimana mengharuskan kayak sekarang. Gue pengen banget kayaknya tinggal di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Samsul Mister Horror. Dongeng horor gue kali ini gue bakal nyeritain tentang pendaki yang meninggal di gunung nih cuy. Buat kalian yang penasaran dengan ceritanya, kalian wajib tonton video ini sampai habis. Dan jangan lupa like, comment, subscribe, dan share video gue ke banyak orang. Dan buat kalian yang mau ikutan open trip, kalian bisa kunjungi Instagram gue di bawah sini. Dan buat kalian yang mau lihat video vlog gue juga, kalian bisa lihat di bawah sini. Dan gak usah banyak basa-basi lagi, kita mulai ke segmen donor. Dongeng horor dimulai. Oke cuy, sebelum masuk ke ceritanya kita ritual dulu kayak biasa, kita sebat mood. Dan jangan lupa ngopi. Gue baru baca berita bahwa di Gunung Merbabu ada kejadian yang dimana kakinya retak. Gue nggak tahu kronologinya kayak gimana, dan gue juga nggak baca-baca lah tentang kronologinya. Yang pada intinya sekarang tuh banyak pendaki-pendaki yang ketika turun, apalagi musim kemarau, suka main prosotan, suka lari. Jadi buat kalian-kalian nih, karena setahu gua zaman dulu tuh nggak ada pendaki yang kayak gitu. Kalau turun ya turun aja jalan gitu, bukan yang harus merosot, harus lari-larian. Oke, lu buat konten gak jadi masalah. Kalau dalam musim kemarau itu udah pasti debunya itu tebel banget kan. Lu nggak boleh egois demi konten atau demi seneng-seneng, tapi lu malah bikin bikin keonaran untuk pendaki lain. Dan gua tidak menyarankan untuk kalian melakukan seperti itu. Kalau memang lu mau melakukan kayak gitu pun, lu harus lihat sekeliling lu. Ada pendaki lain atau enggak, atau ngehambat perjalanan pendaki lain atau enggak gitu kan. Jadi sebenarnya kalian mau melakukan apapun di gunung bebas, tapi kalian harus intinya nggak boleh merugikan pendaki lain lah ya. Dan ya kita doakan saja yang kakinya kenapa-napa itu cepat sembuh aja ya, amin. Dan oke, kita bakal lanjut ke ceritanya. Kita sebut aja namanya ini Rian. Rian ini seorang pendaki yang dimana dia suka melakukan pendakian, kadang solo, kadang ikut open trip, kadang sama temen, kadang gabung sama pendaki lain. Suka-suka dia lah, karena Rian ini tipikal orang yang nggak mau ribet. Kalau ada temen yang diajakin mau ya ayo berangkat, nggak ada ya udah. Kalau dia butuh temen dia bisa ikut open trip. Ya kurang lebihnya seperti itulah. Dan kondisi pada saat itu Rian ini pengen naik gunung, dan karena memang nggak ada temen yang bisa diajak, dan dia juga ya kalau sendiri juga nggak masalah gitu kan, dia tuh niat pengen solo hiking. Dan kondisinya pada saat itu Rian ini sedang packing. Jadi kayak naik weekend gitu kan, dia packing tuh di hari Jumat udah siapin alat gitu kan, dia ngecek kompor kayak gimana, lagi asik-asik ngecek alat. Tiba-tiba ada satu temennya, kita sebut aja namanya ini Budi ini entah emang sengaja mau main, entah lagi lewat, wih ngapain nih gitu kan. Itu dalam kondisi Rian di teras rumah, sedangkan si Budi di luar. Biasa nih, lagi beres-beres alat-alat aja nih, besok mau naik. Tiba-tiba Budi ini masuk lah dan nyamperin gak jauh dari terasnya si Rian ini kan. Wih mau naik kemana, ikut dong dia bilang. Rian ini tahu bahwa Budi ini nggak pernah naik gunung, dan sebenarnya nggak ada permasalahan juga buat Rian. Kalau memang mau ikut ya ayo silakan gitu kan. Dan Rian pun cuma bilang iya kalau mau ikut ayo, tapi lu yakin pengen naik gitu kan. Ya yakin, dia bilang. Ya udah apa aja nih yang harus gue siapin, dan emang berangkatnya kapan. Rian ini ngasih tahu bahwa dia itu akan berangkat ya nanti malam. Dan karena memang waktunya ini mepet, ya Budi juga langsung satset gitu cuy. Ya udah yuk cariin sewaan bla bla bla, dia bilang gitu kan. Udah pokoknya gue pengen ikut naik. Ya udah kalau memang mau. Akhirnya di situ pun setelah ngerapihin dari barang-barangnya si Rian, mereka itu nyarilah perlengkapan untuk si Budi, yang dimana ya Rian juga nggak terlalu komplit banget dan nggak ada spare biasanya gitu kan.
Jadi ya alat yang kurang ya udah nyewa gitu kan, muter-muter, dan setelah udah dapet ya langsung lah dipackingin tuh, disiapin dari semalam itu juga. Ya intinya Rian pun tidak membebankan ke si Budi ini, dan karena memang Rian ini bawa pendaki yang baru banget, dia juga tidak akan memaksakan untuk sampai di area camp. Jadi beban semua di Rian semua nih. Dia tuh nggak mau yang namanya kalau memang kuat sampai area camp atau sampai puncak ya alhamdulillah, kalau memang nggak kuat ya udah gitu kan. Dan si Budi pun menyetujui tentang ajakan dari si Rian ini. Nah si Budi ini, dia ini bisa dikatakan anak yang broken home mungkin ya, atau tulang punggung keluarga. Sudah jadi rahasia umum di kampungnya bahwa Budi ini selalu disisihkan, atau bisa dikatakan ya apa-apa adiknya. Ya walaupun yang ngebiayain ini si Budi kerja buat orang tua, tapi adiknya selalu diduluin dan abang-abangnya selalu diduluin gitu kan. Jadi dia ini anak yang benar-benar kerja keras banget lah, tapi kadang suka nggak pernah dianggap sama si pihak keluarga ini. Ya kurang lebihnya seperti itulah ya gambarannya dari si Budi ini. Nah singkat cerita, setelah mereka packing dan memang waktu juga makin lama makin mepet, akhirnya mereka berangkat tuh berdua. Dan disitu pun Rian nanya, lu udah diizinin sama orang tua lu? Udah, gampang masalah itu mah. Dia tuh nggak terlalu ngomongin diizinin atau enggak, jadi kayak udah gampang masalah keluarga gue mah, atau izin sama orang tua gue mah gitu kan. Yang penting berangkat aja, gue pengen liburan, dia bilang gitu. Oh ya udahlah kalau memang nggak bermasalah, lagian juga udah gede, anak laki gitu kan. Akhirnya mereka berangkat, dan di sepanjang perjalanan menuju base camp, gue tidak akan kasih tahu nama gunungnya karena memang harus dirahasiakan dari si pihak si penulis ini. Dari perjalanan rumah si Rian ke base camp, Budi ini melihat, jadi entah manusia entah setan ya pada saat itu. Jadi berpikiran pada saat itu mungkin orang, karena kok tiap ada sosok gitu kayak tapi masih samar ya kayak orang gitu. Nah ya udahlah. Dan dia pun tidak ngomong ke Rian. Jadi kayak ya udah, toh mungkin itu orang lagi lewat, orang lagi ngapain gitu, walaupun kondisi malam ya. Dan harusnya pada saat itu berpikiran bahwa Budi ini harusnya ngomong ke Rian, tapi karena Budi berpikiran kalau itu manusia, jadi dia nggak mau ngomong. Sampailah mereka di base camp. Sampai di base camp ini Rian nyuruh buat Budi ini istirahat. Lu istirahat, besok kita mau naikkan. Harus stamina harus disiapin bagus mungkin, karena kalau kurang istirahat tenaga kita pas naik itu juga akan berkurang. Dan Rian juga ngasih tahu, di gunung itu gua nggak tahu tipikal lu itu tipikal orang yang percaya dengan setan atau enggak, tapi kata Rian, kalau memang lu melihat sesuatu hal, kalau lu ngerasa bahwa ngelihat penampakan atau apapun, atau lu ngerasa keluhan di badan lu sakit apapun, tolong lu bilang sama gua, kata si Rian tuh kayak gitu. Karena gue bukan tipikal orang yang pemberani juga, tapi setidaknya gue yang akan jagain lu ketika di gunung dan bisa mengantisipasi apa yang lu keluhkan nantinya. Rian itu bilang kayak gitu. Budi pun manggut. Dan itu adalah suatu kebijakan ketika lu punya leader dalam pendakian menurut gue ya. Jadi ya biar tim lu ini gak terlalu ketakutan lah gitu. Dan lu yang lebih senior, lu yang lebih paham, jadi lu bisa nanganin atau ngatasin tentang hal begituan. Budi ini istirahat lah, dan Rian pun istirahat. Dalam mimpi, jadi Rian ini ketika tidur itu ngimpi ngelihat Budi dibawa sama entah kakek entah nenek, tapi semua serba putih. Yang dimana pada saat dalam mimpinya itu Rian nggak bisa nahan Budi, atau lu mau kemana sih, lu mau pergi mana, nggak gitu cuy. Tapi kayak cuman ngeliatin, tapi dengan kondisi Rian ini bergelimangan air mata atau nangis. Rian nggak tahu itu maksudnya apa. Dan ketika sadar dari tidurnya, Rian tuh memang beneran ikut nangis di situ. Kok nangisnya nyata ya? Aduh, ada tanda apa nih? Ya udahlah. Dan pas dicek itu udah menunjukkan waktu subuh gitu. Nah, gue sholat subuh dulu, dia bilang. Sholat subuh, dan pada saat selesai subuhan juga ngopi-ngopi, terus makan gitu kan, beli gorengan dan sebagainya, karena di base campnya juga menyediakan makanan gitu kan. Makan-makan dan nungguin si Budi buat bangun, dan dia juga nggak mau ngebangunin si Budi karena ya udahlah masih santai ini, dan perkara ibadah itu kan masing-masing gitu kan. Jadi dibiarin supaya tenaganya si Budi ini strong gitu.
Singkat cerita, udah mulai bangun nih Budi ini dan kaget kan bahwa si Rian ini tiba-tiba udah bangun. Wih, bangun jam berapa kok nggak bangunin sih? Udah nggak apa-apa kata Rian tuh, santai aja. Naik gunung itu nggak perlu diburu-buru. Lagian juga ini masih pagi kok, masih sekitaran jam 7. Dan pendaftaran juga buka jam 8 gitu kan. Oh yaudah gue mandi dulu ya. Mandi tuh Budi kan, mandi terus sarapan dan sebagainya. Singkat cerita sekitaran 8:30 mereka ini udah selesai nih ngurusin maksi dan sebagainya. Mereka ini mulailah pendakian. Di awal mulai pendakian, Budi ini bilang, kok itu di depan rame banget ya? Gue baru tahu kalau gunung itu ternyata serame ini. Nah, Rian sempat kaget. Karena di depan memang ada pendaki, tapi jumlahnya itu cuma 2 orang doang. Gak jauh beda dengan mereka. Rame dari mana orang cuma berdua doang? Oh no, orang segitu ramenya kok ada sekitaran lebih dari 10 orang. Rian dari situ kayak langsung nangkep bahwa yang dilihat sama Budi ini bukanlah pendaki asli, melainkan udah ada gambaran bahwa Budi menurut Rian ini tipikal pendaki ya bisa dikatakan orang yang bisa ngeliat ngemit lah gitu kan. Di situ pun Rian pengen memastikan dulu ada nggak. Dan di situ kan memang nggak mau buat kepanikan. Oh ya memang gunung itu rame kok, apalagi kata Rian ini kayak langsung mengalihkan nih. Gunung gede, gunung perahu gitu kan. Wah lo kalau naik gunung itu udah kayak berasa main ke pasar. Wah masa sih dia bilang itu kan. Wah tahu gitu kalau emang gunung rame mah gua naik dari dulu aja, dia bilang gitu kan. Ya kenapa lu nggak coba naik? Tapi gimana sepanjang lu trekking ini biarpun baru mulai, seru, menyenangkan, adem, sejuk, dan gue ngerasa tenang aja, dia bilang gitu kan. Ya udah deh nikmatin ya perjalanannya, dan ya kita maksudnya kita sambil ngobrol aja, dan kalau memang lu capek ya kita istirahat. Karena naik gunung itu bukan berarti harus istirahat di tiap pos gitu. Ya secapeknya aja, capek istirahat, dia bilang gitu. Lapar ya makan. Iya siap. Mereka itu ngobrol sepanjang sampai pos 1. Dari pos 1 ke pos 2 ngobrolan mereka itu udah sedikit minim. Dan ada beberapa gelagat yang dimana Budi ini kayak ngelihat sesuatu tapi nggak mau cerita ke Rian. Dan Rian nggak mau nanya karena takutnya nanti ke trigger. Yang dimana, itu demit ya gitu kan. Tapi mulutnya Rian ini sebetulnya enggak. Dan dia pun kayak, ya udahlah biarin aja gitu kan. Yang penting selama dia masih aman dan dia kelihatannya juga mukanya nggak panik atau ketakutan, oke lah gitu kan. Terus lanjut jalan. Sebelum sampai di pos 2 ini, Budi ini udah sering ngelamun gitu kan. Aduh, akhirnya Rian ini kayak ngobrol lah. Gimana kerjaan lu? Ajak lah kerjaan. Tahu Rian kan gitu, kerja di situ gajinya gede. Di situ pun Budi itu kayak ngejawab seperlunya aja. Kayak ya udah gitu kan. Iya nanti kapan-kapan. Nggak seasik ketika di awal pendakian. Rian udah mulai bingung kan, kenapa nih orang gitu kan. Sampailah di pos 2. Sampai di pos 2 ini kisaran jam 1-an. Sampai di pos 2 si Rian ini ngebuka kompor. Kita masak mie dulu ya di sini, kita ngopi-ngopi. Rian bilang, "Iya, nggak apa-apa, sok aja gitu kan." Akhirnya ngopi-ngopi, masak mie, dan Rian pun ditawarin mie. Sebenarnya udah disiapin, tapi kayak makan tuh kayak ambil ngelamun. Sampai ditegur sama Rian, lu kalau di gunung jangan banyak ngelamun, makan. Kan gue bilang, apapun masalah lu, kalau di gunung atau lu lagi liburan, jangan pernah dibawa ke gunung. Jadi tinggalin aja dulu, kita happy, nanti kalau udah turun, baru kita pikirin lagi tentang masalah pribadi kita masing-masing. Toh yang punya masalah bukan lu doang kok, gue juga. Di situ pas lagi makan mie nih si Budi ini tiba-tiba nangis, ngeluarin air mata, tapi enggak yang enggak coy, enggak selebay itulah intinya. Jadi kayak nangis. Sedangkan Rian merhatiin, ini orang nangis kelilipan apa gimana gitu kan. Karena ya ujug-ujug nangis ya bingung juga, dan kelihatan mukanya itu merah banget. Di situ pun Rian coba nggak nanya lu kenapa nangis, tapi kayak ngedeketin, duduk di sampingnya. Cuman ngelus dari bahunya doang. Cuman dilus gini doang, nggak ngomong nggak apa. Cuman dilus doang. Udah makannya habisin. Di sini kita ngopi, makan aja. Dengan kondisi Budi masih nangis. Dan selesai makan,
Budi ini ngerokok. Padahal Budi ini bukan tipikal orang yang ngerokok sesekali, tapi beberapa orang tuh jarang banget ngeliat dia ngerokok. Jadi kayak lagi pengen banget baru dia ngerokok. Dan kalau lagi penat banget dia baru ngerokok. Budi itu tipikal orang yang kayak gitu. Jadi tiba-tiba ngerokok, bagi dong rokok lu sebatang. Nah ya udah dikasih tuh kan, kasih ngerokok. Dan di situ Budi pun nyeritain tentang masalahnya yang tentang perlakuan dari keluarganya itu, cuy. Di situ Rian itu nggak bisa ngasih tanggapan, dia cuma jadi pendengar yang baik. Karena itu kan masalahnya si Budi, dia nggak tahu harus berkata apa. Jadi kayak ya itu bukan ranahnya gue untuk mengomentari keluarga lu benar atau lu nya yang salah, atau lu nya yang benar atau keluarga lu yang salah. Jadi cuman mendengarkan, dan ketika udah selesai cerita, ya udah, gue nggak tahu permasalahan lu apa, tapi sejauh yang gue tahu lu tuh strong, lu laki-laki kuat, dan lu bisa ngadepin ini. Udah yuk, sekarang kan kita lagi liburan. Jadi ketika selesai mendengar itu, Rian ini kayak tergugah, pengen banget ngehibur walaupun cuma sejam atau 2 jam untuk ngehibur si Budi ini. Tapi cuy, ada omongan Budi yang kurang mengenakan, atau bisa dibilang jadi bikin merinding. Kalau tinggal di hutan enak kali ya, atau kalau gue udah nggak di dunia ini kayaknya enak banget, kayaknya aman, nyaman gitu. Gue nggak punya beban yang dimana mengharuskan kayak sekarang. Gue pengen banget kayaknya tinggal di sini. Lu ngomong nggak boleh kayak gitu, nanti didengar setan malah dibawa lu, kata si Rian itu. Ya nggak apa-apalah, gue mendingan jadi pengikut setan daripada pengikut orang tua gue. Dia bilang kayak gitu. Rian nenggor, nggak boleh kayak gitu Pak Mali. Udah yuk, udah beres-beres kan, udah selesai makan kan dan ngerokok juga. Udah yuk kita lanjut lagi. Ya udah ayo. Dan mulai padahal itu selesai makan ya, jadi muka dari si Budi ini itu agak sedikit pucat dan kayak orang sakit. Awalnya Rian ini nggak terlalu dan setelah dari pos 2 mau menuju ke pos 3, Budi ini selalu sering ngeres. Jadi kayak berhenti, dan Budi nggak pernah ngomong atau kayak gue capek nih berhenti dulu, tapi kayak diem. Dan tiba-tiba Bun, kok nggak ada? Tahu-tahu ada di paling belakang gitu kan, jauh jaraknya. Aduh, di situ pun akhirnya Rian tukeran posisi, yang dimana Budi di depan, Rian di belakang, biar bisa ngikut ngawasin. Karena Rian ini udah ngomongin kan kayak, lu kalau capek bilang, jadi biar gue bisa tungguin. Sedangkan Budi nggak mau, nggak apa-apa kok, gue nggak mau terlalu bergantung. Jadi kayak Budi ini ngerasa ya gue nggak mau ketergantungan sama lu gitu kan. Dan karena ritmenya Budi ini mulai drop, jadi mereka itu agak lumayan lama, bukan lumayan lagi tapi lama banget untuk sampai ke pos 3. Di pos 2 ini mau menuju pos 3 lagi jalan kan, mereka itu sempat ngeres di jalur dan pakai trackwall begini nih. Di situ Budi ini kayak bilang, iya silahkan. Rian kan kayak, lu ngomong sama siapa Bud? Itu pendaki lewat. Pendaki lewat? Rian tuh kayak, nggak ada. Wah, Rian udah punya pikiran aneh nih. Dan dia tuh kayak, wah ini bocah udah ngehalu, udah kecapean. Kayaknya gue nggak bisa kalau harus nerusin sampai di pos 3. Tapi lihat kondisi, karena kondisi pada saat itu pun sekitaran jam 4:30 atau udah mau jam 5. Harusnya sih kalau dipaksakan mungkin bisa, tapi sampainya maghrib gitu kan. Tapi kalau memang seurgen-urgennya, karena memang Rian ini tahu sebelum pos 3 itu ada area yang lumayan cukup landai, karena memang gunung ini tuh salah satu gunung yang lumayan cukup sering ditaikin sama si Rian ini gitu kan. Kayaknya gue harus ngecamp di situ nih. Akhirnya terus mereka jalan, dan ternyata benar. Si Budi ini itu benar-benar sepanjang perjalanan tuh ngerasa capek banget. Benar-benar kayak, lu nggak apa-apa kan? Dan dilihat, dipegang badannya pun udah mulai demam cuy, udah mulai demam kayak mulai sakit gitu. Ya udah deh, kita nggak usah memaksakan diri untuk summit, untuk lanjut ke pos 3. Jadi kita akan ngecamp di tempat yang memang gue bakal tentuin, dia bilang gitu kan. Ya udah, pokoknya gue mau ngikut aja. Singkat cerita, mereka sampailah di area camp. Di area camp itu mungkin bisa mendirikan tenda sekitaran 2 tenda doang. Dan memang itu bukan opsi untuk mereka ngecamp. Jadi iya itu buat camp darurat lah, karena tempatnya pun tidak terlalu
enak juga sih gitu kan. Akhirnya mendirikan tenda dan langsung si Budi ini disuruh masuk, istirahat dan dikasih obat. Di sepanjang mereka ngecamp, Budi ini nggak keluar sama sekali dan benar-benar istirahat. Dan sekitaran 6:30 setelah selesai maghrib kan si Rian ini kan sholat, terus nyiapin makan, terus dikasih makan. Dia mau sih cuman sedikit doang, dan disitu pun langsung tidur lagi. Dan walaupun dengan kondisi si Budi ini sering tidur, tapi selalu dicek nih, wah masih aman, wah masih aman, wah masih aman. Dan ditanya, Bud lu masih aman? Aman, dia bilang. Gue cuman pengen butuh istirahat aja. Dan pada saat itu pun Rian cuman berpikiran bahwa mungkin bahwa si Budi ini emang lagi butuh istirahat, dan ya dia lagi kena mental banget lah dengan lingkungan dari keluarganya, kerjaan atau apapun gitu kan. Memang dia butuh istirahat, benar-benar istirahat gitu kan. Akhirnya sendirian tuh kan, si Rian tuh ngopi nyeruput aja. Dan gak lama ada orang kayak lewat, jadi kayak ada pendaki lain lah, dan itu pakai headlamp semua. Wah, ada pendaki juga gitu kan. Syukur deh, ternyata masih ada yang naik. Ya udah, nanti kalau udah lewat gue bakal tawarin kopi gitu kan. Itu kurang lebih sekitaran 7:30. Jalan dan orang yang pakai headlamp ini itu ngelewatin tenda mereka. Tapi anehnya kayak seolah tenda mereka itu nggak dilihat. Dan ketika si Rian ini nanya pun nggak ada dari mereka pun yang nyawa. Dan mereka itu pas lewat itu kayak ngobrol biasa. Waduh, apa mereka nggak dengar ya kali lagi ngobrol. Tapi biasanya kalau pendaki kan, apalagi dengan kondisi udah ngecamp, harusnya nyapa gitu. Lagi ngapain bang? Weh, sendirian aja nih atau sama siapa gitu kan. Tapi kok ini nggak ada basa-basinya. Ya udahlah, bodo amat gitu kan. Dan dari situ pun akhirnya kayak si pendaki ini udah lewat gitu kan. Udah lewat, dan nggak lama itu ada 2 orang pendaki. 2 orang pendaki ini lewat, dan tiba-tiba itu 2 pendaki itu langsung duduk. Tek, bang, gue izin duduk. Iya silahkan, izin duduk nih. Tek. Dan pas udah duduk, dia tuh bilang, temen lu gue bawa ya. Weh, maksudnya apaan nih? Udah tenang-tenang aja lu mah di sini. Weh, apaan? Maksudnya apaan nih? Nggak lucu nih bercandanya malam-malam kayak gini gitu kan. Dan di situ pun 2 pendaki ini langsung pergi aja cabut dan nggak ngomong apa-apa lagi. Lah, maksudnya apa? Dan di ngecek kan, masih ada temu. Ada apaan nih? Waduh, di situ Rian udah mulai kebingungan kan, apa maksudnya? Di situ Rian nggak ngelihat pendaki yang di atas itu masih ada atau enggak gitu kan, kayak udah cuek. Tapi dia masih kayak mikir. Dan sekitaran 2-3 menit dia ngeliat ke atas. Pendaki tadi kemana? Harusnya kalau jarak 2 menit atau 3 menit, lampu mereka atau headlamp mereka itu masih ada. Kok nggak ada ya? Wah, mungkin udah jalan cepet kali gitu kan. Udah amat deh, ngopi lagi. Dan dicek lagi nih, suhu tubuhnya udah mulai membaik. Si Budi ini udah mulai membaik atau udah mulai enakan lah, dan kelihatan dari badannya pun udah mulai keringetan gitu kan, kayak iya efek dari obat, minum obat gitu kan. Wah, alhamdulillah. Dan nafasnya juga kayak teratur gitu. Wah, alhamdulillah. Ya udahlah, nyantai-nyantai ngopi lagi tuh bocah. Pas lagi asik-asik ngopi, Rian ini ngeliat itu putih-putih apaan. Disenterin kan sama dia. Astagfirullahaladzim. Ternyata yang dilihat sama Rian itu adalah sosok kuntilanak. Sosok kuntilanak itu natap ke si Rian. Tapi Rian kan bukan tipikal pendaki yang penakut. Dalam hati Rian, bodo amat dah, mau lu nampakin kayak mau gimana, nggak ada urusan. Yang penting gue mau ngopi. Asik tuh terus ngopi. Dan di area sekitar itu tiba-tiba langsung sunyi senyap setelah ngeliat kuntilanak tersebut. Seolah ada tanda-tanda alam yang memang nggak diketahui sama si Rian ini. Dan sempet ada yang nepuk bahunya. Udah ya, thank you lu udah nganterin gua, dan salam untuk keluarga. Itu ada suara yang ngomong terima kasih. Dan tapi pas ditengok nggak ada siapa-siapa, dan suaranya tuh kayak nggak asing. Padahal itu kayak suaranya si Budi. Tapi entah kenapa suara Budi tuh kayak seolah udah nggak ada aja gitu, udah ya hilang aja gitu kan. Aduh, apaan ya? Kok gue jadi merinding ketika ngedengar suara itu gitu. Nah ya udahlah. Dan sekarang udah jam 9 atau jam 10-an. Jadi
Kondisi pada saat itu benar-benar sunyi, senyap, nggak ada suara binatang, nggak ada suara angin. Dibilang panas enggak, dibilang dingin pun enggak, suhunya tetap normal. Ya udahlah, gue mau istirahat. Dia tutupin kereta dan ngecek lagi nih si Budi ini. Ternyata masih kondisinya tuh masih normal cuy. Bener-bener masih normal. Dan justru udah lebih membaik daripada sebelumnya. Ya udah deh kalau udah normal. Dan singkatnya istirahatlah si Rian ini. Istirahat dan mungkin sekitaran jam 3 Budi ini bangun. Budi ini bangun dan bilang, dan ngebangunin si Rian gitu kan. Yan, summit yuk. Yuk summit yuk ke puncak yuk. Di situ pun Rian kayak nyesek. Lu udah bangun Bud. Mau summit yakin lu? Iya gue pengen summit nih, pengen ngerasain puncak. Tapi kondisi lu udah kok, lu lihat dong gue seger nih. Tuh, gue udah sehat kan? Iya sih, gue juga udah makan kok, dia bilang gini. Hah, serius? Iya seriusan gue udah makan. Dan kelihatan dari muka si Budi ini ya memang seger banget gitu kan. Akhirnya ya udah kita siap-siap deh, kita prepare kan. Ya udah prepare dan Rian pun ngerasa tenang lah karena si temannya ini udah baik gitu kan. Dan pas udah prepare mereka itu singkatnya langsung jalan menuju ke puncak. Jadi dari pos mereka area camp itu untuk sampai puncak itu kurang lebih 3 jam dan mereka berangkat itu sekitaran jam 4. Jadi harusnya nyampe jam 7 lewat lah, jam 7 atau jam 8-an lah setelah-telatnya gitu kan. Mereka jalan dan memang di situ pun mereka ngelewatin beberapa tenda, tapi kelihatan bahwa tenda-tenda mereka belum ada yang entah udah duluan, entah masih ada yang belum summit gitu kan, kayak masih pada mungkin ada yang tidur karena memang gunungnya juga nggak punya batasan untuk summit gitu. Jalan dan di sepanjang perjalanan ini nggak ada sepatah kata pun dari mereka untuk ngobrol. Walaupun memang Rian ini udah mancing-mancing, gimana keadaan lu, masih aman gak? Tapi si Budi ini kayak ya aman kok, tenang-tenang aja gitu kan. Jalan terus. Jarak dari ke puncak itu mungkin kurang lebih 1 jam lagi. Dan entah kenapa Rian itu nggak bahwa dia tuh jalan ngerasa, jadi perasaan dia tuh bahwa temennya masih ada di belakang. Dan pas kayak nengok ke belakang nih, matahari udah mulai terbit. Lah, Budi kemana? Kok nggak ada? Bun. Dan teriak, udah gitu kan. Panik dong si Rian ini. Dan ketika panik, akhirnya si Rian ini nggak jadi naik, tapi dia tuh jalan turun dan nyisir terus manggil nama temennya ini. Terus jalan, bahkan sampai ketemu beberapa pendaki. Bang, lu ketemu nggak temen gini-gini? Mereka tuh nggak ada yang lihat, nggak tahu bang. Sampai di area camp yang sebenarnya itu nanya lagi, bang lu ketemu gini-gini? Nggak ada. Dan langsunglah dicek ke area tenda. Dan ketika dicek di area tenda, kalian tahu bahwa si Budi itu masih kondisi tidur. Hah? Kok Budi tidur? Bud, pertama nepuk kakinya. Bud, langsung tiba-tiba Rian ini merinding cuy. Bukan karena takut setan, tapi dia punya feeling, kok gua kayak ngerasa tanda-tanda yang kemarin tuh, yang tanda-tanda mimpi, tanda-tanda ketemu pendaki dan sebagainya, kayak seolah apa jangan-jangan. Langsung buru-buru dicek nadi dan pernapasannya. Wah, nggak ada pernapasannya gitu kan. Cobalah dicoba pertolongan pertama kayak dikompak di jantungnya gitu kan. Dan dikasih napas buatan juga sama si Rian ini. Tapi nggak bangun-bangun. Di situ pun Rian udah mulai panik sejadi-jadinya. Dan ketika udah panik, dia langsung lari ke atas minta pertolongan sama beberapa pendaki. Dan pas minta tolong ini, langsunglah buru-buru kan dan dicek. Bang, ini harus buru-buru dibawa ke rumah sakit. Udah pokoknya bawa ke rumah sakit. Di situ pun Rian karena ngerasa bahwa ini adalah tanggung jawab dia, di situ pun akhirnya si Budi ini digendong evakuasi darurat. Ya intinya nitipin barang-barang ini ke pendaki lain. Bang, tolong lu packingin, kalau lu nggak mau bawa pun nggak apa-apa, tolong packingin aja, nanti biar kalau misalkan urusan gua kelar, gua bakalan jemput barang ini ke atas. Di situ pun pendaki lain tuh kayak setuju.
Dan di sepanjang perjalanan turun ini, Rian ini benar-benar nggak dikawal sama satu pendaki lain. Walaupun sebenarnya ada sih pendaki lain, tapi seolah Rian ini jalannya tuh cepat, bahkan setengah lari ngegendong temennya gitu kan. Di situ Rian tuh bergelimangan air mata cuy, dia tuh nangis. Lu yang kuat ya, lu yang sabar ya, lu bisa, lu kenapa sih nggak cerita, lu kenapa sih kalau emang kenapa-napa bilang gitu kan. Di situ entah itu cuman firasat, entah itu memang beneran si Budi yang ngomong, bahwa Budi ini seolah kayak ngomong, ini bukan salah lu, emang gue udah waktunya kok, dan gue bisa pastiin lu nggak akan disalahin sama pihak keluarga gue. Udah, lu nggak perlu buru-buru, lu jalan santai, capek ngegendong gue itu berat. Di situ pun Rian ini nggak peduli dengan omongan tersebut, karena pas ditengok itu kondisi kepalanya itu kan nggak begini tuh merem. Udah lu pokoknya diem, lu harus ke rumah sakit segera mungkin. Jalan terus sampai akhirnya sampai di base camp dan langsung laporan dan sebagainya dan dibawa ke rumah sakit. Dan ternyata setelah sampai di rumah sakit pun memang bahwa si Budi ini telah divonis meninggal dunia, dan kejadiannya dia meninggal itu dari semalam. Karena kan kalau dokter itu bisa ngasih tahu ya, oh ini meninggalnya berapa jam yang lalu atau sebagainya gitu kan. Dari situ pun Rian cuma bisa ngusap matanya, jadi kayak nangis, bener-bener nangis. Dan di situ pun nunggu keluarga dari si Budi gitu kan, dan termasuk keluarganya dari Rian pun akan datang. Di situ nangis dong, gimana cara dia mempertanggungjawabkan perihal tentang temennya ini yang tiba-tiba naik gunung tapi tiba-tiba meninggal gitu kan, gara-gara ya dibawa naik gunung. Ya walaupun memang itu bukan kesalahan dari si Rian, singkat cerita sampailah keluarga dari si Budi ini kan, dan sampai bener aja keluarganya memang pada nangis. Dan di sisi lain ada beberapa keluarga yang nyalain si Rian, tapi cuy ada satu adik yang ngebelain si Rian. Ya intinya ada beberapa yang ngebelain tuh kayak, lu nggak bisa nyalain nih bocah, gue tahu kok kenapa Budi naik gunung, dia tuh udah penat, udah jengah gara-gara kalian. Intinya ya ributan keluarga lah, dan bener-bener Rian ini memang dibelain. Dan sedangkan memang hasil dari pemeriksaan pun bahwa si Budi ini tuh kena serangan jantung mendadak. Dan kalian tahu kena serangan jantung mendadak itu adalah gara-gara dia ngedapetin sebuah chat, pesan singkat dari salah satu keluarga. Gue tidak akan menyebutkan adik, kakak, orang tua ya. Dapat pesan singkat yang nggak lain, keluarganya ini minta uang dengan nominal yang gede. Dan ada sebuah kata-kata, lu kalau nggak bisa, lu jangan pernah nginjek lagi, atau bisa dikatakan lu jangan pernah mau jadi bagian dari keluarga ini. Kayak ditekan kayak gitu. Dan itu ya alasan kenapa si Budi pada saat itu tuh kayak langsung kena mental dan tiba-tiba diem seketika. Karena Budi ini memang tipikal anak yang berbakti, ya secapek-capeknya dia akan terus kerjain. Dan di situ pun adanya si Budi ini kan benar-benar nggak jelasin dah. Dan lu tahu kenapa dia meninggal? Nih gara-gara chat ini. Ya di situ pun Rian ya walaupun memang secara ya dia nggak tahu permasalahannya, tapi ya di sisi kecil juga si Rian juga ngerasa bersalah gara-gara kejadian itu. Ya dia jadi ikut ketempuhan lah pada intinya. Bahkan ketika masalah itu udah selesai pun memang nggak yang dirusuhin ke kantor polisi, karena si adiknya ini benar-benar ngebelain, enggak. Dan ditenangin juga sama si orang tua si Rian gitu, udah nggak apa-apa. Dan orang tua dari si Rian pun kayak ngucapin bela sungkawa dan ngasihin kayak sejumlah nominal uang yang lumayan cukup gede juga. Ya anggaplah itu sebagai tanda minta maaf. Dan Rian itu benar-benar terpukul banget selama 1 minggu. Dia tuh kelihatan murung. Tapi cuy, ada sebuah kejadian yang dimana Rian ini dimimpiin sama si Budi. Budi ini cuman bilang, makasih, di hari-hari terakhir gua masih bisa ngerasain yang namanya senyum dan ketawa. Dan itu semua berkat, makasih udah ajak gua naik gunung, dan maaf gua udah ngebebanin lo. Tiba-tiba mimpi itu hilang, dan Rian ini kebangun, dia tuh cuma bisa nangis. Dan di 7 harinya meninggalnya si Budi ini,
Rian itu datang ke kuburannya dan cuman bilang, lu yang tenang ya, dan sekarang beban lu udah hilang semua. Dan sorry, gua nggak bisa bawa lu turun dengan selamat. Di situ pun sampai akhirnya Rian ini benar-benar langsung gantung sepatu dan gantung carrier. Yang dimana dia memutuskan untuk nggak mau naik gunung lagi. Karena dia selaku naik gunung itu pengen menikmati alam, tapi gara-gara dia gagal bawa temennya turun. Bisa dibilang ini adalah suatu teguran yang dimana dia harus stop gitu kan, dan dia harus lebih mikirin ke depannya lagi ya tentang kejadian, jadi kayak dijadiin sebuah pengalaman lah gitu kan. Dan sampai akhirnya cerita ini pun selesai. Pelajaran yang bisa diambil di sini tuh ya silahkan kalian ambil sendiri lah ya, yang positifnya itu apa dan yang negatifnya. Menurut gua ketika kalian punya ada masalah sebenarnya nggak boleh dibawa kemanapun, atau bisa dikatakan kalian lagi liburan nih nggak ke gunung ya, ke pantai, liburan kemana, jangan pernah sekali-sekali bawa masalah itu ke liburan kalian, karena itu akan mengganggu mood kalian. Dan kalau misalkan kalian kesana pun sama teman, itu akan mengganggu sama teman kalian juga. Jadi sebaiknya kalian jangan sekali-sekali bawa masalah itu ke tempat liburan kalian. Dan gua Samsul undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.